Baik, saat ini kami akan berdialog bersama Bapak Profesor Dr. Nurdin RMS MKes, ahli gizi Sulawesi Tengah tentang meningkatkan daya tahan tubuh cegah COVID-19. Ya, tentunya tema ini juga kami harap bisa memberikan manfaat juga buat pemirsa yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa juga. Kita sapa saja langsung Pak Prof yang akan bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Pak Prof sudah meluangkan waktu untuk TVRI Sulawesi Tengah Pak Prof. Baik. Dan Bu Yunita Clara, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada sesi ini. Baik, terima kasih kembali Bapak. Baik, Pak Prof sudah berbuka puasa tentunya Pak Prof ya? Alhamdulillah sudah Pak ya. Alhamdulillah, baik. Pak Prof, sebelum kita, Pak Prof sebagai tentunya ahli gizi begitu ya, sebelum kita masuk tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan imunitas kita, kemudian juga daya tahan tubuh kita di masa COVID-19 khususnya di bulan suci Ramadan, saya ingin bertanya dulu Pak Prof tentang bagaimana ketika kalori dalam tubuh kita, di mana kita lagi berpuasa nih, apakah ini akan berdampak pada imunitas seseorang begitu Pak Prof? Ya, mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai sistem imun dan bagaimana cara meningkatkan Pak Re. Baik, silakan Pak Prof. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua sistem pertahanan tubuh. Ada yang non spesifik dan ada yang spesifik. Yang non spesifik adalah seperti kulit kita ini. Kulit ini tidak boleh luka, karena kalau luka itu akan menjadi media masuknya zat atau mikropatogen. Yang kedua ada namanya spesifik, ini yang khusus. Ini adalah pertahanan dalam tubuh yang sangat berperan penting untuk meningkatkan imunitas, yaitu sel darah putih. Ini yang perlu kita tingkatkan. Namun sel darah putih ini perlu distimulasi dari luar. Perlu ada stimulasi berupa asupan gizi seimbang dan juga pola hidup yang sehat. Asupan gizi seimbang ini artinya kalau bisa menu pangan kita sehari itu mengandung minimal 5 gizi yang dari sumber. Baik Pak Prof, dalam bulan puasa seperti ini asupan gizi seperti apa yang harus kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh Pak Prof? Halo Pak Prof. Halo. Ya, mungkin masih terhalangi dengan jaringan kita ya dengan Pak Prof, karena tadi di jawaban pertama saja belum tuntas tadi ya, sepertinya yang disampaikan oleh Pak Prof ahli gizi kita yang ada di Sulawesi Tengah, tentunya Profesor Dr. Nurdin RMSI MKes. Sekali lagi kita akan menunggu kembali menyapa Pak Prof. Selamat malam Pak Prof. Halo. Ya, tampaknya masih ada gangguan jaringan dengan di lokasi tempat Pak Prof berada saat ini. Kita masih tetap menunggu untuk tersambung kembali dengan Profesor Dr. Nurdin RMSI MKes, seorang ahli gizi yang akan kita ajak berdialog terkait dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan tentunya ini tema yang sangat menarik, apalagi pada saat bulan suci Ramadan. Baik. Kita akan kembali menghubungi Pak Prof beberapa saat ke depan tentunya, tapi kita akan lanjutkan dulu untuk Sulawesi Tengah hari ini dengan beberapa item berita lainnya. Baik, informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Kali ini kami terhubung kembali dengan Bapak Profesor Dr. Nurdin RMSI MKes, ahli gizi Sulawesi Tengah. Ya, masih mengangkat tema bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita di bulan suci Ramadan, terutama di tengah wabah COVID-19. Ya Pak Prof,
Mohon maaf sebelumnya terjadi gangguan jaringan kita ya kayaknya ya. Ya, betul betul ya. Baik, mungkin bisa kembali disampaikan terkait dengan hal yang pertama sudah saya sampaikan tadi. Imun seseorang yang mungkin saja ini bisa terganggu ketika memang kalori dalam tubuhnya juga berkurang begitu. Bagaimana? Atau baik, mungkin perlu diperbaiki? Silakan Pak. Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa perlunya kita menerapkan pola makan gizi seimbang. Artinya paling tidak bahwa susunan pangan kita sehari itu mengandung minimal 7 macam zat yang saya sebutkan tadi. Terus untuk kalori itu kan sumbernya dari karbohidrat. Karbohidrat itu hanya sebagai sumber energi saja. Artinya kalau kita kurang kalori maka tubuh akan lemah. Termasuk juga mudah kita terpapar atau terjangkit dengan bakteri patogen tadi termasuk COVID-19. Nah, itu untuk asupan gizi seimbang. Yang kedua, saya kira perlu kita banyak beraktivitas olahraga. Dan aktivitas itu maka semua sel-sel itu aktif bekerja, termasuk sel darah putih yang saya katakan tadi sebagai pertahanan dalam tubuh itu. Jadi semua akan aktif dengan adanya dan juga dapat melancarkan peredaran darah sehingga semua bisa jadi lancar. Baik. Baik Pak Prof, bagaimana dengan makanan-makanan atau asupan gizi lainnya yang bisa dikonsumsi dalam bulan puasa seperti ini Pak Prof? Untuk ya, jadi ya, betul sekali. Ya, jadi bahan pangan yang banyak mengandung antioksidan maksudnya. Itulah bahan pangan yang banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E. Ini yang banyak meningkatkan daya tahan tubuh karena di samping dia berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menghambat adanya radikal bebas masuk ke dalam tubuh, pun juga vitamin ini bisa berakumulasi dengan atau meningkatkan kerja daripada sel darah putih sebagai bentuk peratalan dalam tubuh. Ya, yang banyak vitamin A itu kan ada sayuran dan buah-buahan. Baik Pak Prof. Ya, intinya bahwa pada saat intinya itu perlu puasa, kita banyak mengonsumsi bahan pangan yang banyak mengandung vitamin A, C dan E. Itu ada pada sayuran dan buah-buahan. Baik Pak Prof, apakah pada saat bulan puasa seperti ini yang menjalankan ibadah puasa tentunya Arya? Nah, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa dengan berpuasa akan menurunkan imunitas tubuh. Apakah ini berpengaruh dengan daya tahan tubuh, Pak? Oh ya, sebenarnya dengan berpuasa itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya, selama 14 jam kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, itu artinya memberikan kesempatan bagi organ ini untuk bekerja maksimal karena tidak ada bahan pangan masuk. Jadi dia bisa mendetoksifikasi juga, melakukan racun-racun, pun juga semua akan bekerja yang baik, metabolisme akan berjalan yang baik karena ya bayangkan kalau kita tidak seperti biasa, makan tidak teratur dari segi jumlah, jenisnya juga bermacam-macam sehingga organ ini begitu pusing melihat mana yang dulu akan diurai atau di metabolisme sehingga dengan berpuasa ini semua akan disiplin termasuk juga organ-organ kita akan bekerja secara optimal. Dari zat gizi yang kita konsumsi pada malam harinya, termasuk pada saat kita makan sahur. Berarti tentunya ini harus diketahui oleh masyarakat dengan berpuasa bukan menurunkan imunitas tubuh, tetapi malah meningkatkan imunitas tubuh. Meningkatkan, karena sel-sel tubuh akan boleh secara optimal. Karena makanan yang kita konsumsi itu adalah hanya makanan yang akan diurai itu hanya makanan terbatas pada saat kita makan sahur. Baik, tentunya berbicara tentang bagaimana kita di masa wabah COVID-19 ini dan juga di bulan suci Ramadan kita ada waktu sahur dan juga ada waktu berbuka begitu Pak Prof ya. Ada yang bisa kita pilah-pilah dulu mana yang paling tepat untuk dikonsumsi di sahur dan juga di berbuka puasa? Pak Prof silakan. Ya, baik. Jadi pada saat kita berbuka maka diharapkan kita mengonsumsi bahan makanan yang lembut dan berair. Ini untuk cepat meningkatkan gula darah. Karena kita akan istirahat selama 14 jam, maka jangan langsung di makanan berat seperti daging apa semua yang berminyak dan lain, tapi paling tidak yang lembut dan berair. Mungkin cola, mungkin es buah dan lain. Itu yang mudah langsung diserap oleh tubuh sehingga tubuh kembali segar seperti biasa. Baik Pak Prof, makanan-makanan yang bergizi atau yang memiliki gizi yang tinggi pada saat bulan Ramadan begini, apalagi pada saat pandemi COVID-19 tentunya sangat sulit didapatkan oleh masyarakat tertentu Pak Prof. Apakah ada alternatif lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh Pak Prof, selain memakan makanan yang bergizi?
Ya sebenarnya semua makanan ini bergizi, cuma kan ada yang seimbang, ada yang tidak. Makanan bergizi seimbang itu tidak harus mahal. Banyak sekali kita pangan-pangan lokal yang mengandung zat gizi yang tinggi. Ya seperti ya yang penting jangan kalian langsung dimakan. Nah, itu saya bilang Iya, tadi berat. iya, Ya yang penting sayuran dan buah-buahan perlu kita konsumsi. Ya ada kola, ada apa lagi namanya itu kurma. Nah, itu yang cepat menaikkan gula darah pada saat kita berbuka. Khusus untuk makan sahur, kalau bisa jangan cuma yang karbohidrat sederhana, tapi karbohidrat kompleks namanya seperti sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah ini akan banyak mengandung serat. Serat ini akan membuat tubuh kita cepat menjadi kenyang sehingga tidak mudah kita lapar menjelang jam 12. Iya, sebenarnya dalam tubuh ini ada cadangan. iya. Jadi 6 jam sesudah makan itu semua zat gizi itu sudah diserap semuanya. 6 Itulah jam sebabnya setelah sehingga dikonsumsi ya. iya 6 jam. Itulah sebabnya mengapa kita pada siang hari jam-jam 1 itu kita lapar. Hmm, Tapi setelah itu kita kembali ada energi. oke. Karena saya ustilahkan genset dalam tubuh itu berjalan. Genset itu tanda kutip, itulah yang ada dalam hati namanya glikogen. Glikogen ini akan kembali diurai jadi glukosa sebagai sumber energi. Nah, itulah yang menyebabkan kita kembali berenergi pada saat jam 12 sampai kita berbuka. Baik. Kalau glikogen dalam hati habis, maka itulah kita ambil dari lemak-lemak dalam tubuh ini sehingga itu dikatakan bahwa berpuasa itu bisa mengontrol kenaikan berat badan. Baik, baik Pak Prof. Baik. Kita ketahui banyak saudara-saudara kita ketika mereka menjalankan ibadah puasa ada yang agak terganggu kesehatannya, terutama dengan begitu ya Pak Prof ya. Sementara Ya. makanan-makanan apa saja yang dianjurkan dan juga yang disarankan untuk tidak dikonsumsi buat mereka-mereka yang memiliki penyakit seperti itu untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan selama 1 hari berpuasa. Silakan Pak Prof. Ya, memang ini kan dia tidak cocok dengan asam karena dapat meningkatkan asam lambung yang lebih cepat sehingga dia akan mual dan muntah, akhirnya dia puasanya bisa batal. Sehingga disarankan orang berpuasa ini kalau bisa agak kering-kering makanannya, tapi dia lebih baik sedikit tapi sering dia mengemil. Karena yang penting tadi yang terasam atau terlalu manis dan terlalu asin. Kalau bisa tidak dihindari atau terlalu asam. Itu yang dihindari. Baik Pak Prof, selain makanan yang bergizi, apakah ada cara pola hidup yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari pandemi COVID-19 Pak Prof? Ya saya kira saya sudah jelaskan tadi bahwa di samping pola makan gizi seimbang, ada juga gaya hidup sehat yaitu berolahraga sekitar 30 menit per hari. Dengan berolahraga, maka organ-organ dalam tubuh ini aktif bekerja, termasuk sel darah putih tadi. Yeah. Yang kedua, dengan berolahraga itu dapat mengaktifkan sel darah putih tadi sehingga bisa membackup daripada paparan yang mungkin masuk dalam tubuh. Yang kedua, dengan kita berolahraga, maka insya Allah stres akan hilang. Orang stres itu daya imunitasnya menurun. Karena orang stres itu namanya hormon kortisol ini akan meningkat. Dengan naiknya hormon kortisol, maka daya tahan tubuh akan rendah, kemudian juga akan mengganggu kerja insulin sehingga dapat meningkatkan gula darah. Nah, ini yang tidak cocok bagi saudara-saudara kita yang menderita penyakit diabetes gitu. Baik Pak Prof, di bulan suci Ramadan kita tidak terlepas juga dari kebiasaan mengkonsumsi kurma, Pak Prof ya. Nah ini terkait dengan kandungan gizi di kurma, Pak Prof. Mungkin bisa disampaikan pencerahannya buat publik juga, Pak Prof sebagai ahli gizi. Silakan Pak Prof. Ya, kurma itu makanan fungsional yang di dalamnya banyak mengandung juga sumber energi dalam bentuk fruktosa. Fruktosa ini juga dapat meningkatkan gula darah dengan cepat, sehingga disarankan Nabi juga demikian, kalau bisa pada saat berbuka puasa dimulai dengan mengonsumsi kurma minimal 3 butir lah. Karena itu meningkatkan energi dan kalori. Baik. Terima kasih Pak Prof. Ada yang ingin disampaikan buat pemirsa Pak Prof, publik?
dalam Ya, baik. meningkatkan daya Meningkatkan tahan tubuh kita di bulan suci Ramadan ini, di masa wabah COVID-19? Ya, saya kira pemirsa yang berbaga di rumah, saya kira untuk meningkatkan daya imunitas kita daya imunitas kita adalah yang pertama kita harus patuh mengikuti prosedur COVID pencegahan 19, termasuk menghindari secara sosial tadi dengan memakai masker. Karena itulah sehingga kita dipakai masker karena ada orang namanya OTG. Ya, OTG adalah orang tanpa gejala. Ini yang perlu diwaspadai. Orang tanpa gejala ini artinya boleh jadi orang yang sudah terpapar virus tapi karena daya tahan tubuhnya baik, dia tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, pentingnya kita tadi saya katakan mengonsumsi pola makan yang bergizi seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, hindari stres dan juga perlu banyak berolahraga. Karena semuanya ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita. baik. Terima kasih Profesor Dr. Nurdin, ahli gizi Ya. yang sudah berbagi bersama Ya, kami. terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat kembali melanjutkan buka puasanya bersama keluarga, Pak Prof ya. Salam Ya, hangat untuk terima keluarga. kasih Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Arya dan Ya. Yunita Clara. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi wabarakatuh.